Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Octavia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan tema bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing, dan persamaan dan perbedaan dari masing-masing. Yang pertama saya akan bahas ini adalah bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar ini bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada bahasa kedua. Bahasa kedua ini biasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli. Dan biasanya beberapa bahasa kedua ini dipergunakan di berbagai negara untuk sebagai bahasa formal. Misalkan kayak Indonesia, berarti bahasa keduanya maksudnya formalnya itu bahasa Indonesia. Malaysia bahasa Mandarin. Begitu. Kita lanjut yang ketiga. Ketiga di sini ada bahasa nasional. Apa sih yang disebut bahasa nasional? Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan biasanya disebutnya adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto and de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara tersebut. Nah, bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di wilayah sebuah negara. Baik, kita akan lanjutkan yang terakhir, yaitu bahasa asing. Bahasa asing ini merupakan bahasa yang tidak dipergunakan oleh masyarakat wilayah tersebut. Misalnya nih, bahasa Indonesia dianggap bahasa asing oleh Australia. Dan contohnya lagi ini bahasa Inggris dianggap asing kan oleh kita orang Indonesia, begitu. Bahasa asing juga ini merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya nih, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Walau bagaimanapun juga, kedua definisi tersebut masihlah kurang meliputi arti bahasa asing secara keseluruhan. Lagi pula, istilah bahasa asing kadang-kadang diterapkan dengan cara yang dapat menyesatkan orang lain atau yang kurang tepat. Baik, kita sekarang membahas perbedaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih perbedaannya? Saat ini anak-anak Indonesia itu lebih mengidolakan bahasa asing dan bahkan bahasa ibu yang diperoleh lenyap seketika. Perkembangan zaman memaksa anak mengejar bahasa asing. Bahkan didukung oleh orang tuanya karena menganggap bahasa asing adalah bahasa termahal yang harus dibeli dan digunakan. Bahasa asing ini merupakan bahasa yang digunakan
yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap bahasa asing di Australia. Terus, istilah bahasa asing ini dalam bidang pengajaran bahasa berbeda dengan bahasa kedua. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang bukan utama namun menjadi salah satu bahasa yang umum digunakan di suatu negara. Kita bahas yang terakhir, yaitu persamaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Ada kemungkinan keempat jenis bahasa yang disebutkan ini mengacu pada sebuah sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem linguistik yang berbeda. Di Indonesia pada khususnya keempat jenis bahasa tersebut mengacu pada satu sistem linguistik yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.